Oke guys, kita di sini akan mencoba membuat sebuah infografis yang menarik, tetapi melalui HP kita. Yang pertama-tama itu apa sih yang kita butuhkan untuk membuat sebuah infografis yang menarik? Yang pertama itu kita butuh sebuah sumber yang kredibel, yang jelas. Di sini saya mengambil sumber dari sebuah jurnal tentang pengasuhan digital untuk anak generasi alpha. Kenapa kita butuh sumber yang jelas? Karena kita akan memberikan sebuah info kepada seseorang. Jadinya sumber yang jelas ini penting untuk sebuah info seperti itu. Di sini saya akan mengambil dari poin-poin di kesimpulan jurnal ini. Oke, tahap selanjutnya setelah kita menemukan sumber yang jelas, kita akan membuat sebuah latar belakangnya atau background untuk infografis kita melalui aplikasi PixArt. Pertama-tama kita itu pilih kanvasnya. Terus kita juga bakalan ngatur ukurannya di sini. Ukuran yang disarankan itu 1413 kali 1999 gitu. Kenapa ukuran tersebut sangat disarankan untuk membuat infografis? Karena ukuran tersebut adalah ukuran untuk poster gitu. Jadi ukurannya memanjang ke atas karena infografis kita nanti akan berbentuk seperti sebuah poster. Nah, di sini kita bisa mengganti warna yang kita suka untuk latar belakangnya. Kita bisa memilih warna, terus kita ganti warnanya sesuai yang kita suka. Misalnya seperti saya suka kuning, maka saya menggunakan warna kuning. Di sini kita tidak hanya menggunakan satu warna saja, tapi kita akan menggunakan dua warna karena agar infografis kita ini bisa terlihat lebih menarik. Karena sejatinya infografis itu tujuan diciptakannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan grafik yang lebih menarik. Jadinya orang akan berminat atau tertarik membaca info tersebut gitu. Makanya di sini kita butuh sebisa mungkin bisa membuatnya dengan menarik gitu. Oke, di sini saya memilih warna putih sebagai warna keduanya. Jadinya ini seperti tiga warna gitu ya. Jadi kayak atasnya itu warna kuning, tengahnya putih, yang ininya yang paling bawahnya itu kuning. Oke, setelah selesai ini kita bisa simpan latar belakangnya, kita save ya, kita simpan di galeri. Setelah selesai, selanjutnya di sini kita akan mencari icon ya atau gambar yang menarik buat infografis kita. Di sini kita akan pergi ke Google, lalu ketik free pick. Di sana banyak gambar-gambar menarik yang bisa kita download secara gratis, dan ini ada lisensinya gitu ya. Jadi kita nggak kena hak cipta gitu. Di sini kita tinggal mengetik kita tinggal mencari gambar yang kita butuhkan ya, sesuai dengan infografis kita. Jadi kita itu harus tahu dulu nih kita itu butuh icon seperti apa untuk infografis kita, gambar seperti apa gitu. Jadi kita nanti tinggal mengetik, kita tinggal cari yang sesuai dengan kebutuhan untuk infografis kita. Di sini saya sudah mendapatkan gambar anak-anak ya yang sedang bermain laptop. Karena generasi alpha itu kan berhubungan dengan teknologi. Jadi ini tuh gambarnya sangat cocok untuk infografis saya tentang generasi alpha. Di sini kita bisa langsung download ya. Kita bisa ngeliat di sini ada yang premium, ada yang gratis. Nah, jadinya website ini memang salah satu download gambar yang resmi gitu ya. Setelah kita download, di sini kita bisa ekstrak terlebih dahulu filenya. Setelah kalian mau ditaruh di folder mana, tapi di sini saya akan menyatukan dengan folder gambar-gambar lainnya gitu biar lebih mudah dicarinya nanti. Oke, kita menunggu mengekstrak. Setelah selesai diekstrak, kita mencari gambar-gambar lain karena di sini kita tidak hanya butuh satu gambar ya, tapi kita lebih butuh banyak gambar untuk infografis nanti. Jadinya kita akan mencari
gambar lainnya yang sesuai dengan uh, infografis yang akan kita buat gitu. Setelah selesai dengan gambar dan icon yang tadi, kita bisa lanjut ke aplikasi background eraser. Di sini kita akan memotong beberapa gambar dan hanya akan mengambil gambar yang sekiranya diperlukan saja. Jadi tidak semua gambar akan kita gunakan untuk keperluan pembuatan infografis kita. Di sini saya akan memotong beberapa gambar dan mengambil yang saya butuhkan saja. Contohnya ini saya mengcrop anak perempuan ini untuk saya jadikan icon. Jadi latar belakangnya saya hapus. Begitu juga dengan gambar-gambar berikutnya nanti. Jadi stepnya sama. Beberapa gambar yang saya perlukan akan saya potong seperti itu. Setelah dirasa cukup, kita bisa melanjutkan ke aplikasi Canva untuk proses pembuatan infografisnya. Di sini kita akan menggunakan template ukuran poster untuk pembuatan infografis seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita akan pilih poster di sini. Kita cari dulu poster, Tumblr, Twitter, kartu pos, kartu nama, undangan, pengumuman. Nah, ini pengumuman bisa nih, dia sama kayak poster ukurannya. Kita bisa menggunakan ini. Setelah kita pilih ukurannya, di sini kita bisa memasukkan latar belakang yang telah kita buat sebelumnya. Ya, di sini kita masukkan, lalu ukurannya kita samakan. Jadinya latar belakangnya menutupi ukurannya. Oke. Selanjutnya kita bisa klik tanda yang ada di kanan bawah, tanda plus, untuk memasukkan gambar icon atau gambar yang telah kita siapkan sebelumnya di latar belakangnya. Ya, jadi kita kecilin dulu, kita sesuaikan ukurannya, lalu kita letakkan di posisi yang kita inginkan.
Di sini kita juga akan memasukkan teksnya dengan cara klik tanda plus yang ada di kanan bawah, lalu kalian klik tulisan teks, lalu masukkan teks yang kalian inginkan. Nah, di sini saya temanya itu tentang konsep pola asuh yang tepat untuk anak-anak generasi alpha gitu. Jadinya saya ketik konsep pola asuh yang tepat untuk anak-anak dulu, lalu saya sesuaikan untuk saya taruh di bagian atas untuk jadikan judul. Di sini kita bisa mengganti font tulisannya. Ada banyak ratusan font yang tersedia di Canva ini. Jadinya kenapa saya pilih Canva? Salah satunya karena fontnya banyak gitu. Jadinya lebih bisa membuat infografis kita lebih menarik. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan ukuran lalu letaknya agar sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu memasukkan teks. Di sini saya masih menulis untuk judul infografis saya, jadinya akan diletakkan di atas teks tersebut seperti itu. Di sini saya akan mulai memasukkan poin-poin penting tentang generasi alpha. Jadi apa itu generasi alpha, bagi karakteristik generasi alpha, pola asuh yang tepat untuk generasi alpha seperti apa. Jadi poin-poin yang sudah saya rangkum dari kesimpulan jurnal yang sebelumnya akan saya masukkan di infografis ini. Yang pertama itu generasi alpha menurut ahli. Jadi apa itu generasi alpha menurut ahli? Di sini akan saya masukkan karena sudah saya rangkum. Jadi saya tinggal copy saja lalu paste teksnya ke dalam Canva ini. Jadi saya tinggal mengatur ukurannya saja.
Di sini kita akan memasukkan gambar anak-anak yang sedang bermain laptop lagi untuk mempertegas tentang poin generasi alpanya. Jadinya biar kelihatan lebih jelas gitu. Jadi ada dua anak yang sedang bermain gawai eh, laptop gitu. Lalu di sini kita akan masukkan teks kembali tentang uh, karakteristik generasi alpha. Jadi generasi alpha itu memiliki karakteristik seperti apa sih? Maka di sini kita akan menjelaskan poin-poinnya melalui infografis. Kalian bisa merubah warna, menambahkan warna lagi untuk infografis kalian agar terlihat lebih cantik dan menarik. Jadi kalian bisa menggunakan lebih dari 2 warna gitu. Tapi jangan terlalu banyak warna juga, jadinya nanti malah terlihat tidak baik. Kalau misalnya 2 warna mungkin masih 2 warna 3 warna mungkin masih lebih oke lah gitu. Di sini saya menggunakan warna biru, coba menggunakan warna biru ya. Di sini pentingnya kalian untuk merangkum sumber informasi dari infografis yang ingin kalian buat adalah karena untuk memudahkan kalian mencari gambar atau icon yang cocok untuk infografis yang kalian gunakan. Contohnya di sini saya menggunakan icon laptop untuk mewakili penjelasan salah satu karakteristik generasi alpha, yaitu lahir dalam perkembangan teknologi. Karena laptop ini mewakili internet dan salah satu gawai yang ya paling banyak dipakai dulu ya. Walaupun sekarang orang lebih suka mengakses internet itu lewat ponsel pintar ya, tapi laptop ini tetap mewakili gitu. Jadi saya menggunakan laptop ini sebagai icon untuk menjelaskan salah satu karakteristik generasi alpha seperti itu. Kalian di sini juga bisa untuk menggunakan ilustrasi atau template yang digunakan oleh Canva untuk mempercantik infografis kalian. Seperti ini saya menggunakan ilustrasi circle atau lingkaran untuk memperindah infografis saya.
Setelah selesai dengan ikonnya, kita bisa lanjut memasukkan penjelasannya eh, tentang karakteristik generasi alpha. Di sini kita tinggal salin, lalu pastekan di sebelah icon yang telah kita buat tadi. Begitu juga tahapan selanjutnya, tahapan berikutnya. Jadinya stepnya sama di tahapan berikutnya nanti.
Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan mencoba mempercepat pembuatan videonya karena langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya, langkah-langkah selanjutnya ini. Jadi akan saya percepat di beberapa bagian dan akan saya kembalikan normal di bagian tertentu. Sama seperti sebelumnya, untuk mempercantik tampilan di sini saya akan menggunakan ilustrasi atau template yang disediakan gratis oleh Canva. Di sini saya akan mencari ilustrasi bintang untuk ininya. Nah, di sini saya akan mengganti warnanya agar lebih terlihat dominan, warna merah agar sedikit mencolok untuk nanti digunakan sebagai icon, bukan icon ya, apa ya, sebagai seperti poin gitu untuk menjelaskan karakter tentang pola asuh yang tepat untuk generasi alpha seperti apa. Nah, logo bintang ini akan saya jadikan seperti poin-poin gitu. Di bagian ini saya kembali akan mempercepat videonya karena tahapan-tahapan berikutnya juga sama seperti tahapan sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya akan kembali mempercepat video di bagian ini.
Oke, di sini kita tinggal memasukkan sumber yang kita ambil untuk pembuatan infografis ini. Jadi di sini kita tinggal mencantumkan sumber dari mana data-data ini kita dapatkan. Lalu tahap selanjutnya yang terakhir kita tinggal memasukkan siapa pembuat infografis ini dan memberikan kredit kepada website Freepik dan Canva atas bantuannya dalam membuat infografis yang menarik ini. Sepertinya kita telah selesai dalam pembuatan infografisnya dan kita sudah bisa menyimpannya. Mungkin cukup segini saja tutorial cara membuat infografis yang menarik melalui ponsel pintar kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Itu juga kalau disuruh bikin video lagi. Terima kasih.
na 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 na